Bab 708, Pemindahan Langit dan Bumi. Wush, 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 wush. Seiring terdengar suara wanita berpakaian putih ini, permukaan bumi langsung retak dan muncul pilar-pilar raksasa membumbung tinggi ke langit. Setiap pilar dikelilingi abjad kuno dan membentuk sebuah formasi batasan wilayah raksasa melindungi Harliye. Harliye yang terbaring lemas, memandang wanita berpakaian putih dengan ekspresi wajah terkejut. Wanita berpakaian putih ini sangat cantik, bagaikan bidadari yang turun dari langit. "Kamu," ekspresi wajah Harliye langsung menjadi aneh. Karena wanita berpakaian putih itu adalah pupetnya, Jeanne. Boom, bam, duar, klang. Di saat dia tercengang, semua serangan langsung menghantam ke formasi batasan wilayah yang dibentuk oleh Jeanne dan menimbulkan suara ledakan yang kuat. Akan tetapi, semua serangan master ini tidak bisa menghancurkan formasi batasan wilayah ini. Perlu diketahui, serangan yang begitu kuat mungkin saja bisa membunuh seorang master alam langit semu. Hebat, hebat sekali. Harliye membelalakkan mulutnya melihat formasi batasan wilayah sekilas, lalu kembali memandang ke arah Jeanne. Jeanne tetap terlihat begitu suci dan polos, seolah-olah keributan dunia ini tidak ada hubungan dengannya. Serang, serang terus. Formasi batasan wilayah melindungi Harliye, kemudian terdengar suara teriakan kuat yang menggema di langit. Kemudian, langit ilusi bergetar, senjata spiritual terbang ke langit, mengeluarkan kekuatan ilahi. Semua orang mulai mengeluarkan kekuatan supranatural secara serentak, membuat langit hampir ambruk. Melihat keadaan ini, Harliye menahan rasa sakit untuk bangkit berdiri, tapi juga tidak bisa berdiri dengan stabil, terhuyung-huyung dan mau tumbang. Bam, boom, duar, klang. Serangan putaran kedua kembali muncul menyerang ke arah formasi batasan wilayah. Formasi batasan wilayah langsung bergetar, Jeanne muntah darah, wajahnya semakin pucat. Jalan buntu. Harliye melihat ke langit ilusi dengan ekspresi wajah serius. Meski formasi batasan wilayah Jeanne sangat kuat, juga tidak mungkin bisa menahan serangan begitu banyak orang. Akan tetapi, kondisi dia sekarang sangat lemah. Meski dia memiliki tubuh suci zaman purba yang bisa memulihkan tenaga dengan kuat, luka di tubuhnya juga sangat parah. Ingin kembali ke kondisi terbaik setidaknya memerlukan 3-5 hari, sedangkan orang-orang di luar tidak mungkin memberikan dia waktu sebanyak ini. Seketika, Harliye menyadari tangan Jeanne sudah diletakkan di bahunya. Ekspresi wajahnya tetap terlihat sangat tenang. "Kamu," Harliye memandang Jeanne dengan ekspresi wajah aneh. Dia tidak tahu Jeanne adalah orang yang hidup. Sampai sekarang dia baru tahu kenapa Jeanne memukulnya, karena dia sudah menyentuh bagian yang tidak seharusnya disentuh. Beberapa saat kemudian, Harliye langsung mengerutkan kening. Dia menyadari esensi sejati tubuh sucinya sedang diserap oleh Jeanne. "Jangan bergerak," Jeanne langsung mengingatkan karena tahu Harliye pasti akan meronta. "Apa yang kamu lakukan?" Harliye mengerutkan kening memandang Jeanne. Dia tentu saja akan meronta, apalagi kondisi dia sekarang sangat lemah dan berjumpa dengan Jeanne yang begitu aneh. "Jangan bergerak," suara Jeanne terdengar sangat merdu. "Aku memerlukan esensi sejati tubuh sucimu untuk membantumu." Harliye kembali mengerutkan kening, tapi tidak lagi meronta. Karena dia tahu, dia sama sekali tidak ada kekuatan meronta di depan Jeanne. Suasana di formasi batasan wilayah menjadi hening. Jeanne tidak lagi berbicara, hanya terus menyerap esensi sejati tubuh suci Harliye. Seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga untuk mengeluarkan sebuah kekuatan supranatural yang akan menguras banyak energi. Boom, bam, klang, duar. Ketika mereka berdua tidak berbicara, serangan demi serangan di luar semakin menakutkan menghantam ke arah formasi batasan wilayah.
duar, duar. Terus terdengar suara ledakan yang menggema di langit. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan Tuan Suge dan Andrian Haotian juga tidak berkutik, ingin membantu tapi sama sekali tidak ada kesempatan. Hiya, tidak tahu lewat berapa lama, terdengar suara ledakan kuat, formasi batasan wilayah langsung hancur. Mati sana. Ketika melihat formasi batasan wilayah hancur, semua orang langsung mengeluarkan kekuatan supranatural yang paling kuat menyerang ke arah Harley Ye dan Jeanne. Melihat kondisi ini, Harley Ye langsung memandang ke arah Jeanne, masih belum selesai. Dibandingkan dengannya, ekspresi wajah Jeanne sangat tenang, dia tidak menghiraukan serangan yang sudah menghantam ke arahnya. Hingga serangan hanya berjarak 50 cm darinya, Jeanne barulah membuka kedua mata, membawa Harley Ye menghilang dari tempat semula dan muncul di langit ilusi. Di saat mereka muncul di langit ilusi, orang-orang yang menyerang mereka dari langit ilusi berpindah ke permukaan bumi. Lebih jelasnya adalah posisi dua pihak berpindah dalam sekejap mata. Apa? Harley Ye tertegun dan membelalakkan matanya. Orang-orang yang menyerangnya juga tercengang, mereka juga tidak tahu apa yang terjadi. Padahal tadi mereka berada di langit ilusi, kenapa sekarang berpindah ke permukaan bumi? Selanjutnya, hal yang lebih menakjubkan terjadi. Serangan yang menyelimuti langit tidak menghilang karena perpindahan tempat ini. Mereka yang baru muncul di permukaan bumi masih dalam kondisi tercengang langsung diselimuti serangan-serangan mereka sendiri. Bom, bam, duar. Seketika terdengar suara ledakan yang kuat, permukaan bumi bergetar. Sebagian besar orang mati karena serangan ini, juga ada banyak master alam Kong Ming. Gluk. Harley Ye yang berdiri di langit ilusi melihat kondisi ini langsung menelan air liur. Sampai saat ini, dia barulah mengetahui kenapa Jeanne barulah memindahkan posisi mereka ketika serangan hanya berjarak 50 cm dari mereka. Semua ini agar musuh tidak sempat menahan serangan ini. Fakta membuktikan, rencana dia berjalan dengan lancar, orang-orang ini tidak sempat bereaksi dan mati dalam serangan ini. Pemberontakan surgawi roda keabadian. Tanya Fuya yang ada di istana partai Tianxuan sambil memandang Teresa Donghuang yang ada di sampingnya. Mirip dengan pemberontakan surgawi roda keabadian, tapi bukan. Lebih tepatnya adalah pemindahan langit dan bumi, ujar Teresa Donghuang dengan suara kecil. Kedua matanya menatap ke arah Jeanne yang berdiri di samping Harley Ye. Muncul tatapan tersirat di kedua matanya. Bersambung. Bab 709, Pengecilan Ruang dan Menghilang. Boom, bam, duar. Terus terdengar suara ledakan di arena Luang Wuchang Yuan. Dari jauh melihat, berbagai sisi langit ilusi terjadi peperangan besar dan hal yang paling menakutkan adalah sekelompok orang yang masih dalam kondisi tercengang mati karena serangan sendiri. Satu putaran serangan ini membuat ratusan ribu kultivator hanya tersisa 10%. Dalam 10% ini ada sebagian yang sudah cacat dan kabur dengan malang. Serangan yang menggemparkan ini langsung membuat semua orang yang menonton pertarungan ini serentak memandang ke arah yang sama. Apa yang terjadi? Ekspresi wajah leluhur Zeng yang sangat masam, beberapa leluhur yang bertarung dengan Alones dan lainnya juga serentak menatap dengan tatapan tercengang. Bukannya mereka masih menggunakan kekuatan supranatural masing-masing untuk menyerang? Kenapa sekarang orang-orang di langit ilusi serentak berpindah ke permukaan bumi dan dibunuh oleh kekuatan supranatural? Gara-gara wanita yang ada di samping Harley Ye itu. Pada saat ini,
Master Tai memandang ke arah Jeanne yang ada di samping Harley Ye. Dia adalah orang yang berada paling dekat melihat segalanya. Ini adalah sebuah kekuatan supranatural yang melawan hukum alam. Kekuatan supranatural yang ajaib. Lewi dan juga menatap dengan ekspresi wajah kaget. Siapa wanita itu? Pandangan Melanie Sangguan dan lainnya tertuju pada Jeanne. Ketika melihat wajah cantiknya langsung muncul perasaan yang aneh di hati mereka. Pembunuhan iblis. Kemudian terdengar suara teriakan, Master Lin Zhen sebagai orang pertama yang menyerang ke arah Harley Ye. Lawanmu adalah aku, ujar Andrian Haotian sambil mengadang di depan Master Lin Zhen. Dia langsung mengeluarkan kekuatan supranatural tak terkalahkan menyerang ke arah Master Lin Zhen yang baru menyerang. Selain dia, leluhur Sekte Zheng Yang dan leluhur Sekte Qing Yun juga melawan lawan mereka masing-masing di langit ilusi. Pada saat ini, ekspresi wajah Master Tong Xuan paling masam. Karena Zhen Yi masih berada di tangan Harley Ye, selain itu masih ada token instruktor, peta 9 negara langit. Apabila 3 benda ini jatuh ke tangan pihak manapun, maka akan menjadi bencana besar bagi Sekte Heng Yue. Hanya saja, dia baru ingin menyerang langsung dihadang oleh kapak raksasa Mayur. Peperangan hanya berhenti selama 3 detik dan dimulai kembali. Hal yang berbeda dengan sebelumnya adalah Tuan Suge menghadapi leluhur Zheng Yang dan lainnya agar tidak mendekati Harley Ye, seolah-olah memberikan waktu kepada Harley Ye untuk melarikan diri. Kalau tidak, begitu banyak master alam langit semu menyerang secara serentak, meski Harley Ye dalam kondisi terbaik juga tidak mungkin bisa menahan. Harley Ye berdiri tidak stabil di langit ilusi, Jeanne berdiri di belakangnya dengan wajah pucat, cahaya di badannya sudah redup. Sepertinya mengeluarkan kekuatan supranatural yang menakutkan ini sudah mengeluarkan banyak tenaganya. Serang! Ratusan bayangan manusia serentak berteriak dan mulai menyerang ke arah Harley Ye. Kali ini mereka sudah lebih pintar, tidak lagi mengeluarkan kekuatan supranatural, melainkan menggunakan pedang pembunuh. Kalau sampai kekuatan supranatural yang ajaib itu muncul lagi, mungkin akan ada setengah dari mereka yang mati. Melihat keadaan ini, Jeanne langsung menarik lengan Harley Ye lalu berbalik badan kabur. Jangan pergi. Ada ratusan tubuh inkarnasi yang mengejar mereka dari belakang, mereka bagaikan iblis jahat. Meski jumlah orang mereka tidak mencapai ratusan ribu, tapi mereka memiliki kultivasi yang tinggi. Paling lemah hanya alam Kong Ming tingkat ke-6, di antara mereka ada belasan kultivator alam langit semu. Bagaimana kondisimu? Harley Ye yang ditarik Jeanne langsung melirik ke belakang sekilas, lalu memandang Jeanne yang sudah pucat. Jeanne tidak menghiraukan perkataan Harley Ye, dia mengeluarkan teknik langkah misterius, gerakan sangat cepat, bagaikan sebuah pelangi muncul di langit ilusi, setiap kali bergerak, pijaran ekor ilahi yang ada di tubuhnya akan lenyap. Duar, duar. Tidak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari arah depan. Selanjutnya muncul kabut awan yang tebal bagaikan ratusan pasukan yang menyerbu. Pada saat ini, Harley Ye melihat sosok bayangan manusia yang banyak, ada yang terbang dengan pedang atau menunggangi monster spiritual, bahkan ada terbang di atas awan. Pasukan cabang ketiga Sekte Zheng Yang. Ekspresi wajah Harley Ye langsung sangat masam. Karena dia mengenali pimpinan pasukan ketua cabang ketiga Sekte Zheng Yang. Selain itu, jarak di sini paling dekat dengan cabang ketiga Sekte Zheng Yang. Meski dia bisa menebak cabang ketiga Sekte Zheng yang akan datang, dia tidak menyangka akan secepat ini. Demi membunuhku, sampai mengutus begitu banyak orang. Harley Ye mencibir. Pasukan cabang hanya akan keluar ketika peperangan besar, sekarang hanya demi membunuh satu orang mengutus pasukan besar ini. Harley Ye merasa sangat bangga. Serang. Kecepatan pemimpin cabang ketiga paling cepat, dia orang pertama yang menggenggam pisau berkepala hantu menyerbu kemari.
Jeanne membawa Harley Ye berhasil menghindari serangan mematikan ini, kemudian langsung menghilang. Hah! Ketua cabang ketiga langsung kaget melihat Jeanne dan Harley Ye menghilang. Syuh, syuh, syuh. Harley Ye mendengar suara angin kencang dan merasa pusing. Daripada dibilang Jeanne membawanya terbang, lebih tepatnya Jeanne membawanya melompat. Satu lompatan bisa melompat sejauh ribuan meter. Pemindahan ruang. Harley Ye kembali terkejut dengan jurus yang dimiliki Jeanne. Pengecilan ruang. Terdengar suara naga kuno mistik dari arah lautan kesadaran. Ini adalah sebuah metode rahasia ruang hampa, bisa mengecilkan ruang 100.000 mil menjadi 1 inci. Aku menjelaskan seperti ini, kamu seharusnya paham, kan? Hebat sekali. Harley Ye sangat paham, kekuatan supranatural sehebat ini adalah teknik dewa untuk melarikan diri. Hadang mereka. Ketika Harley Ye masih dalam kondisi tercengang, terdengar suara teriakan ketua cabang ketiga. Pasukan cabang ketiga langsung menyerang ke arah yang sama. Syuh. Jeanne menarik tangan Harley Ye seketika berpindah hingga ribuan meter dan muncul di dalam pasukan cabang ketiga. Akan tetapi, pasukan cabang ketiga masih belum sadar, dia sudah kembali berpindah ke tempat lagi. Dengan demikian, Jeanne hanya menggunakan waktu tidak lebih dari 3 detik keluar dari pengepungan pasukan cabang ketiga. Akan tetapi, karena terlalu sering menggunakan metode rahasia pengecilan ruang ini, pijaran ekor ilahi Jeanne hampir lenyap, kondisinya sangat aneh, setiap saat mungkin akan kembali menjadi pupet. Sialan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan dari belakang. Seketika, orang yang mengejar Harley Ye dan pasukan cabang ketiga Sekte Zeng yang bergabung di satu sisi dan bersamaan mengejar Harley Ye. Pada saat ini, Jeanne kembali menggunakan kekuatan supranatural pengecilan ruang masuk ke dalam pegunungan yang tak bertepi. Menghilang. Tidak lama kemudian, terdengar suara dengusan kecil, Jeanne dan Harley Ye yang terbang masuk ke pegunungan langsung menghilang. Orang-orang yang mengejar Harley Ye dan pasukan cabang ketiga Sekte Zeng yang langsung masuk ke dalam pegunungan dan terus mengejar Harley Ye. Tempat apa ini? Terdengar suara Harley Ye yang kaget. Pada saat ini, Harley Ye melihat kondisi sekitar. Tempat ini diselimuti kabut, tidak terlalu besar, hanya ada 3-4 meter. Ini adalah ruang hampa debu yang aku buka. Sekarang kita berada di dalam sebutir debu, ujar Jeanne. Hebat sekali. Harley Ye langsung kaget dengan kekuatan yang dimiliki Jeanne. Tidak akan ada orang yang bisa menyangka mereka bersembunyi di dalam sebutir debu. Ini adalah sebuah kekuatan supranatural yang sangat menakutkan. 1 hari kemudian, penyegelan debu ini akan terbuka, ujar Jeanne. Sudut bibirnya kembali mengalir darah, pijaran ekor ilahi dia juga semakin redup. Terima kasih. Harley Ye menatap Jeanne dengan tatapan aneh. Jeanne tersenyum tipis, tapi dia malah mengangkat tangannya mengelus pipi Harley Ye. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Kamu, Harley Ye sedikit terkejut. Kaisar Huang, cabang keturunan tubuh suci sudah ada penerusnya. Jeanne tersenyum, matanya mulai berkaca-kaca dan wajahnya terlihat sangat khawatir, lembut, sedih dan mengenang masa lalu. Bersambung. Bab 710. Asal-usul Jeanne. Kaisar Huang. Meski suara Jeanne sangat kecil, Harley Ye juga mendengarkannya dan merasa kaget. Kaisar Huang, orang yang memiliki tubuh suci zaman purba yang paling kuat dalam sejarah, pernah sendirian melawan 5 kaisar hingga tetes darah terakhir. Harley Ye pernah mendengarkan cerita legendaris Kaisar Huang dari naga kuno mistik. Ketika mendengar nama ini dari mulut Jeanne, dia tidak begitu kaget. Dari ekspresi wajah Jeanne,
Harley yakin dia mengenal Kaisar Huang dan memiliki hubungan yang baik. Jeanne tidak lagi mengelus pipinya, tangannya berhenti di langit. Tepat pada saat itu, pijaran ekor ilahi tubuhnya langsung padam, ekspresi wajahnya menjadi kaku, sepasang mata terlihat kaku dan berdiri diam bagaikan sebuah mayat. Jeanne, Harley mencoba memanggil, tapi tidak mendapatkan jawaban. Kembali menjadi puppet. Harley mencoba memanggil, lalu mencoba memerintah Jeanne. Ketika mendengar perintah, Jeanne langsung bergerak seolah-olah mirip dengan puppet. Seketika, Harley mengaktifkan mata keabadian 6 jalan menatap Jeanne, berharap bisa mendapatkan informasi penting dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, Harley menemukan sebuah tetes darah yang memancarkan pijar ekor ilahi 7 warna di kening Jeanne, tapi darah ini membuat orang tidak berani memandangnya. Seketika, Harley memejamkan mata keabadian merasa perih. Mungkin benda yang dia lihat adalah sebuah pantangan. Jeanne, siapa sebenarnya kamu? Harley mengerutkan kening menatap Jeanne. Meski dia dalam kondisi tertidur, misterius dan kekuatannya lebih menakutkan dari semua orang yang pernah dia jumpai. Kakek naga, apakah kamu tahu dia berasal dari mana? Harley langsung memanggil naga kuno mistik. Setetes darahnya memiliki kewibawaan seorang kaisar, seharusnya sama sepertiku memiliki hubungan dengan Kaisar Agung. Hebat sekali, Harley langsung kaget. Kalau aku tidak salah menebak, dia seharusnya adalah Yue Sang, Ratu Donghua, Kaisar ke-130 Kaisar Xuan Huang yang berhasil menjadi kaisar sebelum usia 5.000 tahun, jelas naga kuno mistik. Serius, Harley menatap naga kuno mistik dengan ekspresi wajah tidak percaya. Kapan aku pernah bercanda dengan semua hal yang berhubungan dengan Kaisar Agung? Tadi dia ada mengungkit Kaisar Huang, lalu menatapmu dengan tatapan yang sangat aneh. Menurutku ada kemungkinan besar dia adalah setetes darah atau seutas roh Ratu Yue Sang. Karena pemurnian yang lama barulah muncul kecerdasan. Jadi, maksudmu, Ratu Donghua zaman purba ini memiliki hubungan dengan tubuh suci Kaisar Huang ini? Tanya Harley. Pasti ada hubungan. Di dinasti Dacu, setiap kultivator di domain puluhan ribu surgawi ini, semua orang mengetahui sejarah legenda mereka. Ratu Yue Sang merupakan teman baik Kaisar Huang. Jika tidak ada Kaisar Huang, dia tidak mungkin bisa menjadi ratu. Tanpa mereka, tidak akan ada kita sekarang ini. Tidak ada kita sekarang ini. Apa maksudnya? Harley langsung kaget. Menjadi kaisar perlu melewati kesengsaraan kaisar. Pada waktu Ratu Donghua ingin menerobos kesengsaraan kaisar, menggemparkan master kaisar dari wilayah lain, bukan hanya satu melainkan 5 kaisar. Kaisar Agung demi melindungi Ratu Donghua, mengeluarkan sumber tubuh suci untuk memiliki kekuatan bertarung terbaik menghadang 5 kaisar agung wilayah lain. Peperangan sengit ini, Kaisar Huang meninggal. Semua orang domain puluhan ribu surgawi meninggal. Tapi, usaha mereka tidak sia-sia. Setelah Yue Sang menjadi ratu, dia berhasil mengalahkan master dari wilayah lain melindungi domain puluhan ribu surgawi selama 90.000 tahun, jelas naga kuno mistik. Apakah Ratu Donghua ada menghidupkan Kaisar Huang? Pertanyaan Harley sedikit bergosip, karena dia berharap ada hubungan cinta Yue Sang dan Kaisar Huang. Kaisar Huang bukan orang yang tidak terkalahkan, ujar naga kuno mistik dengan santai. Sangat disayangkan sekali. Harley menghela napas panjang. Jadi, tanpa Kaisar Huang dan Ratu Donghua maka tidak ada domain puluhan ribu surgawi. Apakah mereka punya akan? Apa kamu ingin terus bergosip denganku? Kalau kamu ada waktu cepat memulihkan staminamu sekarang juga. Kalau kamu masih ingin mendengar cerita, nanti setelah semua masalah ini selesaikan, aku akan cerita dari awal sampai akhir.
Naga kuno mistik melirik Harley Ye sekilas. Sialan, aku sudah melupakan hal ini. Harley Ye langsung sadar dan duduk meditasi di lantai. Penyegelan sebutir debu ini akan berakhir 1 hari kemudian. Jadi, dia harus memanfaatkan waktu 1 hari ini untuk memulihkan stamina, agar setelah keluar tidak dibunuh oleh master kuat yang menunggu di luar. Krak, krak. Beberapa saat kemudian, ruang hampa debu mulai muncul suara retakan tulang dan suara sambaran petir. Harley Ye melakukan pemurnian roh dan fisik secara bersamaan. Ditambah lagi, kekuatan pemulihan tubuh suci zaman purba yang hebat, membuat badannya muncul asap, luka di badannya juga mulai pulih dengan cepat. Lengan yang putus juga mulai tumbuh kembali. Di waktu bersamaan, 9 tubuh bayangan dunia bawah tanah Sekte Zeng yang terus mengalirkan esensi bumi dan 9 tubuh bayangan yang berada di padang pasir terus mengalirkan kekuatan bintang. Krak, krak. Selain itu, muncul berbagai macam pil obat dari tas penyimpanan Harley Ye. Tingkatan obat paling rendah juga level 3, jumlah sangat banyak. Semuanya rata-rata adalah obat spiritual pemulihan luka, esensi sejati yang keluar langsung masuk ke dalam tubuh Harley Ye. Semuanya berjalan dengan sangat teratur. Di dunia luar, orang-orang yang mengejar Harley Ye sudah kembali. Ekspresi wajah mereka sangat masam. Mereka sangat kuat, bisa mengejar jauh, tapi tetap tidak menemukan jejak Harley Ye. Kali ini, semua gara-gara Jianing membawa Harley Ye masuk ke dalam ruang hampa debu, kemudian menembakkan 2 cahaya ilahi. Mereka pergi mengejar cahaya ilahi dan perlahan-lahan 2 cahaya ilahi ini langsung menghilang. Sialan. Terdengar berbagai macam suara teriakan di Luang Changyuan. Pada saat ini, Luang Changyuan sudah berantakan karena peperangan besar ini. Ketika mereka kembali, para master sudah tidak bertarung lagi. Sama seperti yang dipikirkan Harley Ye, apabila dia menghilang, maka peperangan mereka sudah tidak bermakna lagi. Mereka hanya saling menahan. Kalian ingin mengejar Harley Ye. Maaf, kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian ingin menolong Harley Ye. Maaf, kami juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Cekak-cekak, banyak sekali orang yang kalian utus, sindir Tuan Suge ketika melihat pasukan cabang ketiga Sekte Zeng yang kembali dengan ekspresi wajah masam. Kalian hanya menangkap seorang Alang Kong Ming level 1, sampai menggerakkan pasukan 1 cabang, hebat sekali. Para leluhur Sekte Zeng yang tidak memedulikan sindiran Tuan Suge, melainkan memandang ke ketua pasukan cabang ketiga, di mana Harley Ye. Dia kabur, ujar ketua pasukan cabang ketiga sambil menundukkan kepala. Dasar manusia tidak berguna, leluhur Zeng yang langsung mengamuk. Demi membunuh Harley Ye dia menggerakkan pasukan 1 cabang. Alhasil, Harley Ye masih bisa kabur, benar-benar hal yang sangat memalukan. Bersambung.